Halo semua, kembali lagi bersama Unipiwi di Gaji with Unipiwi episode 3. Jadi, episode 3 ini Unipiwi akan membahas tentang cultural shock. Tentu saja masih sambil nyetrika. Kenapa cultural shock? Karena I'm run of idea. Jadi gue dari dulu pengen banget sih cerita cultural shock apa saja yang gue alami selama gue ikut pertukaran pelajar zaman dahulu kala, which is itu tahun 2002 sampai 2003, setahun waktu gue kelas 3 SMA. Gue pertukaran pelajar ke Belgia. Jadi nama programnya itu AFS, American Field Service. Jadi intinya adalah gue berada di Belgia selama 1 tahun dan gue tinggal bersama keluarga angkat di situ yang juga orang sana, dan gue juga bersekolah di sekolah sana gitu. Jadi bukan sekolah internasional atau sekolah khusus untuk expat gitu, enggak. Jadi gue sekolah di sekolah biasa. Long story short, jadi gue dapet beasiswa untuk itu. Tesnya lumayan panjang selama 2 tahun. Jadi gue tes itu dari kelas 1 SMA sampai awal kelas 3 SMA baru selesai tesnya, terus berangkat. Mau bahas di sini tentang shock culture ala anak pertukaran pelajar. Shock culture pertama yang benar-benar gue rasain itu adalah cara orang sana memberi salam kepada orang lain. Sebagai catatan, waktu itu umur gue masih 16 tahun ya, belum dewasa lah ya istilahnya. Gue udah dikasih tahu sih waktu ada orientasi sebelum kita berangkat. Jadi semua anak-anak tuh dikumpulin gitu yang dari Indonesia di Jakarta. Sebelum berangkat diajarin table manner, sex education, jangan sedih, dan segala macam yang perlu kita ketahui biar nggak shock amat. Nyatanya sampai sana pun masih sangat shock. Jadi di Eropa pada umumnya itu greeting tuh cupika-cupiki, jadi nggak pakai salam. Jadi untuk orang yang pertama kali baru ketemu, baru kenalan, itu mereka cupika-cupikanya 3 kali, kiri kanan kiri. Kalau misalnya dengan orang yang sudah ketemu tiap hari, itu cupika-cupikinya sekali aja. Ini nggak cuman berlaku untuk temen, tapi juga buat keluarga. Jadi bangun tidur pagi-pagi, ketemu sama mamanya, papanya, adiknya, abangnya, semuanya harus cupika-cupiki sekali. Mau tidur harus cupika-cupiki sekali. Itu seminggu pertama gue di sana. Jadi kebetulan tuh belum masuk sekolah. Jadi masuk sekolah tuh kayaknya 2 minggu setelah gue nyampe di sana. Itu bener-bener gue yang shock gitu. Tiap pagi kalau ada yang gue pagi bangun tidur gitu, masuk dapur buat sarapan, terus orang-orang di sana udah rame gitu ya, itu pasti ada yang nyosor pipi gitu. Morning, bonjour, pakai bahasa Prancis ya. Bonjour, cup gitu. Jadi begitulah. Kalau misalnya gue datangnya terakhir, jadi semuanya udah pada ngumpul, jadi gue harus muterin satu-satu untuk kasih cupika-cupiki. Lucu ya. Buat gue sih agak-agak canggung ya, karena kan gue berasal dari sebuah kota kecil. Padang tuh kecil gak sih? Jadi gue berasal dari, gue kan lahir dan besar di Padang gitu. Ya lo tau lah, adat di Padang kan sangat sopan gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bikin gue yang agak berdegup jantungnya gitu. Bukan berarti gue bilang mereka nggak sopan ya, maksudnya untuk ukuran kita kan itu
tabu ya, main cium-cium aja gitu. Ya buat mereka di sana tuh biasa gitu. Pas masuk sekolah nih tuh, itu yang gue sangat shock sih, karena kalau kayak lama keluarga gitu ya, gue udah ngerasa kayak oh ini nyokap gue, ini bokap gue, ini abang gue, ini adik gue. Tapi pas di sekolah tuh kayak like everybody yang lo ketemu di sekolah tuh lo harus cupika-cupiki gitu maksudnya. Dan menurut gue nih ya, cowok di sana kan ganteng-ganteng, kayak ya boleh lah ya, pasti buat kita ya buat gue sih pastinya memang cowok-cowok di sekolah gue luar biasa ganteng-gantengnya. Jadi kalau mereka nyapa gue terus langsung nyosor gitu, hai Ana, bonjour, morning, tuh kayak agak shock ya, maksudnya gimana sih, maksudnya ya buat gue sih seminggu pertama di sekolah itu antara surga dan neraka gitu. Gue ngerasa penuh dosa. Gue merasa penuh dosa, tapi di lain hal gue yang deg-degan gitu, oh my god ganteng banget Nano gitu. Don't judge me please. Tuh cupika-cupiki. Yang kedua yang sangat bikin gue shock di sana adalah their sex life. Oh you know lah ya, di sana tuh pergaulannya bebas. Gue tahu mereka pergaulan bebas, tapi begitu gue berada di tengah-tengah situasi itu gue tetap shocknya minta ampun. Contoh yang paling deket itu ada di rumah gue sendiri gitu. Jadi gue punya abang yang masih kuliah waktu itu, dan dia punya pacar. Jadi ada dua abang gue yang masih tinggal di rumah ceritanya. Mereka punya pacar gitu, dan itu tiap weekend pacarnya nginep gitu. Ya, oke lah ya, maksudnya kalau nginep oh ya udah. Tapi masalahnya pernah terjadi suatu pagi yang cerah di hari Sabtu atau Minggu gitu ya. Jadi gue lagi asik surfing internet ceritanya gue lagi di depan komputer ya, browsing cek email, terus tiba-tiba ada suara guduk dari tangga, suara orang lari turun tangga gitu. Tiba-tiba abang gue like half naked, cuma pakai collar doang, lari-lari gitu, lari turun dari tangga. Dia menuju ke kamar mandi yang harus melewati gue gitu ceritanya. Terus dia lari karena itu kan pagi, kita baru ketemu kan, jadi dia ngeliat gue langsung yang oh bonjour Hana gitu, halo Hana gitu. Terus dia langsung yang lari ngedeketin gue dengan pakai kolor gitu, terus cium gue gitu. Gue ada apa ini? Gue langsung yang membatu gitu. Terus dia dengan cueknya lari lagi ke kamar mandi, dan nggak cuman itu, gak berapa lama ceweknya cuman pakai kaos gitu, nggak pakai dalam, kaos putih, nggak pakai daleman gitu, cuman pakai kolor doang juga gitu, juga lari-lari gitu ngejar abang gue gitu. Terus juga ngedeketin gue yang halo Hana gitu, terus cium gue gitu, terus ngikutin abang gue ke kamar mandi. Nanti mereka mandi bareng. Itu kayaknya sebulan pertama gue, pas bulan apa 2 minggu pertama gue di sana gitu. Jadi itu orang gue kayak gue ada di mana? Gue bener-bener yang sangat-sangat tidak pernah terlintas di kepala gue akan mengalami hal semacam itu. Terus nggak cuma itu, gue pernah nonton gitu ya di ruang tamu gitu, nonton di ruang tamu sama adik gue yang masih kecil, yang umur 6 tahun, cewek gitu, terus sama abang gue dan ceweknya. Abang gue dan ceweknya ini
lagi deket-deketan gitu, pokoknya pegang-pegangan gitu di depan adik-adiknya yang lagi nonton TV bersama di ruang tamu di sofa. Terus di TV itu ada film adegannya lagi ciuman. Terus dengan santainya mereka ikutan ciuman di depan gue dan adik gue yang 6 tahun. Adik gue yang 6 tahun itu biasa aja mukanya, kayak udah biasa gitu, ngeliatnya kayak apa sih nih orang gitu. Tapi gue yang bener membatu gitu, yang kayak oh my god, apa yang terjadi di depan gue. Terus gue sangat rasa awkward, maksudnya gue kalau nonton di TV aja gue masih tutup mata saking gue malu ngeliat itu, dan ini kan bener-bener depan mata gue gitu, dan ada di TV dan ada di sofa gitu. Aku tak tahu harus berbuat apa, jadi gue pura-pura mau pipis ngantuk gitu kan, mau pura-pura pipis ngantuk, terus gue pamit tidur. Terus mereka yang tetap aja gitu melanjutkan berkegiatannya di depan dari gue yang masih umur 6 tahun itu. Terus gue masuk kamar kan, di kamar gue ada TV, cuman gue jarang banget ngidupin gitu. Itu kayaknya jam berapa ya, kayaknya jam 10 malam deh gitu. Terus ya udahlah, gue hidupin TV aja gitu. Hidupin TV secara kan bahasanya Prancis semua gitu ya, jadi gue pengen nyari gitu ada nggak sih yang pakai bahasa Inggris gitu kan. Jadi gue cari-cari tuh, ternyata yang keluar malah film bokep. Itu pertama kalinya gue dengan film gitu. Jadi di sana itu ternyata gue baru tahu waktu itu, sana itu ternyata film kayak gitu tuh biasa aja gitu di TV. Ada jamnya gitu, kayak malam gitu ada jamnya. Jadi makanya mungkin dulu ada istilah film Rancis gitu ya, karena emang di TV-nya tuh ya biasa ada film seperti itu tuh biasa gitu. Gitu deh, gue langsung yang apa ini, langsung udahlah gue matiin TV. Gue masih bener-bener lugu banget sih, jadi gue matiin TV terus udah gue tidur aja. Di sekolah, pas sudah masuk sekolah itu gue lebih shock lagi. Di sekolah itu kalau yang pacaran itu udah biasa gitu, kayak ada yang mojok gitu di pojokan ya, sambil kis-kis gitu, grepe-grepe itu biasa. Gue cuman yang apa itu, astagfirullahaladzim. Tuh benar, gue sebulan pertama di sana tuh sungguh merasa gue penuh dosa. Tapi ya gimana, gue kan harus hidup menjadi orang sana selama setahun gitu ya, maksudnya it's not that something I can change gitu. Gue berada di posisi gue harus menerima inilah kehidupan orang sini gitu ya. Gue nggak harus ikut, tapi ya gue cuman harus menerima gitu. That's how they live gitu. Terus saya 3 bulan di sana gitu, gue udah mulai punya banyak teman. Terus gue ditembak sama cowok, jarang lah gue ceritanya kan sama temen gue, sama teman sekolah gue gitu. Terus jadi dia tuh sama pacaran tuh udah ngajak nginep gitu, lu nginep di rumah gue yuk weekend ini gitu. Nanti gue minta sama nyokap gue tuker kasur gue jadi double bed. Like seriously? Gue langsung shock, terus gue langsung
you know what, gini ini gue mau kasih tahu nih ya gitu. Terus gue langsung jadi stres gitu nih, di tempat gue tuh pacaran itu nggak boleh begini nggak boleh gitu. Jadi kalau di agama gue tuh nggak boleh pacaran itu begini sampai dia lah. Terus pacaran ngapain aja gitu ya what's wrong ya udah ngobrol ya, pegangan tangan lah. Terus dianya langsung bades gitu kayak, oh my god, you guys are so lame. Gue inget banget itu dia ngomong kayak gitu. Pusing gue. Terus pernah kejadian gue tuh sakit, terus gue gak masuk sekolah. Terus pas weekend dateng lah cowok gue ini ke rumah, ceritanya mau jenguk kan gitu sama teman-teman sih, jadi rame-ramean gitu. Dateng lah dia, terus gue kan cerita kan sama nyokap gue di sana kalau gue tuh punya pacar gitu. Intinya gue cerita lah sama dia gitu. Gue selalu cerita apa yang terjadi di sekolah gitu sama nyokap gue di situ gitu. Sama lah gue juga kalau sama nyokap gue apa gue cerita gitu. Sama gue sama dia juga deket banget, jadi ini selalu cerita gitu. Terus gue kenalin, oh ini pacar gue mah gitu. Terus nyokap gue dengan santainya, aku mau nginep, nggak apa-apa nanti tante siapin kasur di kamarnya Hana tambahan. Terus terus gue yang sungguh salting gitu ya. Oh my god, I think that's so hilarious. Gue nggak bisa melupakan kejadian seperti itu. Begitu. Setelah itu hal yang menurut gue juga bikin shock itu adalah culture partinya mereka. Jadi mereka itu suka banget party. Weekend itu they party like crazy. Jadi partinya tuh kan yang di klub-klub gitu enggak. Jadi yang ada itu biasanya organisasi di sekolah atau organisasi di pemuda-pemuda di masyarakat gitu. Jadi tempatnya itu akan berbeda-beda tiap minggu. Jadi misalnya minggu ini gudang ini disulap gitu jadi tempat party gitu. Mungkin minggu depan aula sekolah gitu yang jadi tempat party. Pokoknya heavy party is heavy. Ya partinya tuh mereka ngapain aja ya, mereka joget-joget, ada DJ-nya gitu, minum-minum gitu. Di sana tuh 16 tahun lo udah boleh minum. Jadi umur gue itu gue udah ditawarin minuman gitu di rumahnya itu ya nggak apa-apa gitu. Gue kalau mau minum boleh aja gitu di kulkas, wine apa segala macam martini or whatever you name it tuh ada gitu. Dan ya udah lu mau minum aja gitu di sana. Jadi even sekolah gua itu dia punya pabrik produksi bir. Jadi kalau ada event sekolah itu pasti birnya sekolah itu di mana-mana gitu, dan and you can have it freely gitu. Ya udah lu boleh minum sesuka hati lu gitu. Gitu sih yang bikin gue shock, kayak agak stres sih gue di awal-awal ngeliat so many people mabok gitu. Gue nggak suka bawa bir kan, jadi apa ya gitulah, and I have to deal with it selama setahun. Ya nyoba pastilah ya, masa sih gue nggak nyoba, bohong banget ya. Tapi maksudnya ya udah segitu aja gitu, karena jadinya nggak penasaran lagi kan. Jadi kayak oke, gini ya. Terus partinya itu nih tuh bener-bener sampai malam, sampai pagi gitu. Ini biasanya mulainya party itu setelah makan malam,
jam 8 biasanya tuh udah mulai, jam 9 lah, 9 udah mulai rame. Terus dan biasanya itu kita pulangnya itu jam 3, jam 4 lah, sekali gue pulang ke rumah jam 5. Jadi pertama kali gue pergi party ini sama teman-teman itu partinya yang diadain tuh sama sekolah kan. Jadi gue minta izin lah sama mamanya kan, dengan takutan kalau gue nggak akan diizinin gitu kan. You know what? Mamanya langsung, oh ya udah nih kunci rumah buat kamu, jadi kalau kamu mau pulang pagi ya udah nih kunci gitu, jadi kamu nggak harus bangunin siapapun. Oke. Gue bener-bener oh my god, nih kehidupan gue di Belgia itu bener-bener 180 derajat berbeda sama kehidupan di Padang. Di Padang itu gue bener-bener anak yang anak baik deh. Pulang sekolah, pergi les, Sabtu Minggu juga masih les atau ngeband sama teman-teman gitu. Pokoknya gue tuh bisa les itu sampai jam 10 malam gitu tiap hari. Pokoknya tiap hari selalu ada les. Intinya hidup gue tuh lurus banget waktu gue di Padang, tapi nyampe Belgia gitu kayak gue kayak dikasih langsung harder level gitu. Oke. Jadi ya sudah lah ya. Hal lain yang bikin gue shock itu adalah tentang pelajaran di sana gitu. Yang bikin gue stres itu adalah pelajaran olahraganya. Jadi waktu awal-awal sekolah itu kan disuruh milih kan sama wali kelasnya, kamu mau pilih olahraganya mau 4 jam atau 2 jam seminggu gitu. Terus gue dengan pedenya bilang 4 jam seminggu apa gitu, karena gue pikir kan banyak olahraga ya ngapain sih gitu. Maksudnya kalau di sekolah gue di Indo ya olahraga tuh emang pelajaran buat asik-asikan gitu, nggak yang gimana-gimana gitu, nggak yang bikin lu jadi atlet gitu. Akhirnya gue masuk ke kelas olahraga pertama kan yang 4 jam gitu. And you know what, pemanasannya aja itu mereka lari 5 kilo nonstop. Jadi gue kan dulu bener-bener sangat-sangat tidak tidak atletis. Pokoknya intinya gue tuh paling gak suka pelajaran olahraga kan dulu, apalagi lari. I hate running dulu gitu. Jadi kalau lari tuh gue pasti yang cuma jalan doang, hi sama temen gue gitu. Tapi ini itu gue nggak bisa karena semuanya sangat serius dalam berlari. Jadi waktu itu kan musim gugur ya, waktu awal-awal sekolah itu musim gugur. Jadi gue nanya lah temen gue kan, kalau olahraga tuh bajunya apa sih gitu, pakai baju apa sih gitu. Terus ya senyaman lo aja sih lah temen gue. Kalau kita sih biasanya pakai short celana pendek, pakai baju kaos gitu. Ya lu mungkin inilah pakai cardigan lah gitu kalau misalnya agak windy gitu kan. Lo bisa pakai cardigan lo gitu. Oke. Lalu dengan pedenya gue hari itu berpakaian sama dengan yang lain, pakai short celana pendek, celana pendek sepaha gitu, terus pakai baju kaos oblong, terus cardigan gue ikat di pinggang gitu kan, gaya-gaya ala. And then disuruh lari 5 kilo di cuaca yang waktu itu berapa derajat ya, kayaknya 14 atau 16 derajat gitu, yang which is buat gue sangat-sangat dingin nih. Biasanya kita di Indo 30 gitu ya, terus ujuk-ujuk langsung setengahnya disuruh lari gitu, terus pakai pakaian yang nggak minim sih, tapi maksudnya yang nggak menutupi juga gitu.
Jadilah gue baru lari sekilo aja tuh gue udah menggigil, gue udah nggak bisa lanjut lari, semuanya larinya nonstop. Wah gila, pokoknya itu gue kayak salah tempat gitu. Semua yang ngambil anak-anak yang ngambil semua pelajaran 4 jam itu adalah anak-anak yang super atletis. Kalau cowok tuh ya badannya jadi semua six pack, berotot gitu. Kalau cewek tuh badannya ya udah kayak nge-gym tiap hari gitu. Maksudnya pokoknya yang paling jelek badannya itu yang nggak ada ototnya sama sekali tuh cuma gue gitu. Yang lainnya tuh semuanya badannya bagus gitu. Gue kayak oh my god, I'm feeling like that. Gue tuh berada di apa sih istilahnya, gue tuh kayak dari tengah-tengah cool kids gitu. Terus gue jadi kayak di outcast one gitu. Dan emang sih mereka tuh ngeliat gue kayak yang ya anak kecil ringkih gitu, ngapain ikut kelas olahraga 4 jam gitu. Terus akhirnya ada temen gue yang cowok gitu ya, ngeliat gue ngos-ngosan kedinginan gitu. Akhirnya dia manggil gurunya, terus dia bilang pas dia udah nyampe finish, dia bilang ke gurunya, "Pak, kayaknya Hana kesulitan tuh." Terus gue dijemput dong sama guru gue pakai mobilnya. Terus, "Hana, kamu kuat gak lari?" gitu. Terus gue yang bilang, "Enggak Pak, saya gak kuat." Terus gue diangkut gitu sama mobilnya. Terus sampai di finish tuh semua orang tuh ketawain gue gitu. Dan tuh malunya Masya Allah, like oh my god. Itu adalah pengalaman yang tidak terlupakan di hidup gue. Terus itu kan 2 jam pertama ya. 3 hari berikutnya, 2 jam berikutnya itu adalah berenang. Which is gue juga gak jago-jago amat berenangnya. Gue cuma bisa ngapung, ya berenang tapi ya gak yang gimana gitu. Itu semuanya pakai baju renang, badannya tuh udah kayak atlet renang semua men. Maksudnya, dan itu pemanasannya, jangan sedih, itu 10 kali bolak-balik kolam renang. Memang sih kolam renangnya nggak yang seukuran Olimpik setengahnya kali, tapi tetep aja men 10 kali bolak-balik itu. Maksudnya are you kidding me? Gue tahu itu gue belum tukar baju renang kan, gue langsung bohong, "Pak, saya lagi dapet." Gue langsung bohong karena nggak mungkin banget gue bisa berenang 10 kali bolak-balik tuh. There's no way I can do that. Akhirnya besoknya gue nemuin wali kelas gue, terus gue mohon untuk gue pindah olahraga ke yang 2 jam seminggu dong. Terus wali kelas gue ngakak karena waktu pertama kali di awal ditanya, "Kamu yakin ngambil 4 jam olahraga?" "Yakin Pak, saya suka olahraga." Bohong kan ya. Terus dia ngangkat gitu. Oke. Kita pindahin kamu ke kelas yang 2 jam seminggu. Itu bener-bener kayak gue sangat merasa bersyukur. Terus ya pas udah pindah ke olahraga yang 2 jam, you know what, itu isinya anak-anak cupu seperti gue semuanya, yang cungkring-cungkring, yang kagak ada ototnya, yang kalau lari ngos-ngosan. Pokoknya semua anak nerd, uncool kids yang lu lihat di TV-TV itu. Nah semuanya bergabung di kelas 2 jam olahraga. Dan gue menemukan place where I belong. Jadi olahraga kita tuh ya main badminton gitu. Tapi main badminton nih ya cupu-cupu gitu. Terus yang gimnastiknya yang cupu-cupu lah, terus main volley. Pokoknya aduh, nggak ada tuh yang lari, berenang yang ambisius, itu nggak ada. Pokoknya yang kalau nggak bisa ya duduk gitu. Tuh bener-bener tuh bener pengalaman yang paling lucu sih menurut gue. Dan gue menemukan
sahabat-sahabat baru sih di kelas olahraga 2 jam itu. Yang sama cupunya sama rata-rata semua teman-teman gue di sekolah itu baik sih, tapi ada juga sih yang ngebully gue. Jadi itu pertama kali pengalaman gue dibully adalah waktu di Belia. Selama waktu di Indo mah gue yang ngebully kayaknya. Gue suka ngebully adik-adik kelas pas lagi ospek itu kan ya, salah bully-bulian gitu nggak jelas. Tapi pas gue di Belgia bullynya the real bully kalau menurut gue tuh, maksudnya yang seperti lo lihat di film-film gitu, yang emang nggak cuman ngerjain kayak pas ospek itu, enggak itu. Jadi yang emang jahat sih menurut gue. Jadi gue sekelas sama dia, ada 2 orang cowok 2 orang. Dia itu sekelas sama gue pas pelajaran sains kalau nggak salah. Jadi mereka itu suka manggil gue Pakish, dan gue baru ngerti. Saking gue nggak ngertinya ya kayak gitu-gitu, gue baru ngerti Pakish itu maksudnya adalah panggilan untuk orang Pakistan. Itu gue ngerti pas gue nonton filmnya Freddie Mercury itu, dia juga dipanggil Pakish kan sama temennya gitu. Itu gue baru ngerti, gue kira ngapain sih ini orang manggil gue Pakish tuh, tapi gue nggak pernah hirauin gitu. Saking gue nggak pernah hirauin karena gue kan nggak peduli yang kayak gitu-gitu ya, maksudnya ngapain juga gitu gue nyari musuh gitu kan. Secara kan gue programnya kan program perdamaian dunia ya, jadi nggak mungkin dong gue nyari musuh gitu. Tapi pada suatu ketika nih, pada suatu saat mereka benar-benar keterlaluan sih. Jadi pas lagi pelajaran sains itu salah satu di antara mereka ngelempar gua sama permen karet ke rambut gue, permen karet yang udah mereka makan gitu ke rambut gue. Dari situ gue marah lah ya maksudnya. Tapi gue masih yang marahnya yang nggak ngelabrak lah ya, maksudnya mau ngelabrak pun gue bikin mikir karena kan bahasa Prancis gue juga masih terbatas gitu ya. Jadi kalau mau ngelabrak terus tiba-tiba gagap gitu kan juga yang nggak lucu gitu jadinya. Akhirnya ya udah gue pokoknya sebisa mungkin gue menghindar aja sih, sebenarnya gue jauh-jauh. Tapi buat cerita ke temen-temen gue sih mereka marah banget gitu, maksudnya kenapa nggak bilang gini gitu. Gue cuma cerita ke 1 orang sih pas rambut gue itu. Tapi gue bilang jangan cerita ke yang lain lah, nanti pada berantem kan gue nggak enak gitu kan. Kayaknya mereka makin gue ignore makin kesel. Tapi emang gitu kan, maksudnya emang bully itu kan sebenarnya emang pengen perhatian lo gitu. Semakin lo ignore mereka pasti kesel gitu, karena tujuan mereka ngebully lo pengen bikin lo marah kan. Tapi gue play it cool gitu, maksudnya gue nggak mau kayak terpancing gitu kan, biarin aja mereka emosi gitu. Terus jadi gue beberapa kali akhirnya setelah itu gue ketemu mereka di gang sekolah gitu. Terus mereka yang kayak ngedeketin gue, terus yang ngomong nggak jelas gitulah ke gue gitu. Gue juga lupa sih mereka ngomong apa ya. Untungnya sih gue nggak ngerti banget ya mereka ngomong apa gitu. Tapi besokannya gue langsung nanya ke temen gue gitu, gimana sih cara gue ngomong kemaluan lu kecil gitu. Ada gue pengen banget ngomong, anjir lu berani sama perempuan, sama anak sekolah pelajar lagi. Jadi gue pengen banget ngomong gitu ke mereka. Akhirnya diajarin lah gue sama temen gue kata-kata itu. Jadi gue lupa ya gue ngomong apa, tapi intinya gue ngomong salah satu kata-kata yang gue ngomong ke mereka,
which is artinya hotu, cupu, kalau kata orang Padang kucing aja. Beraninya sama perempuan doang gitu. Terus beberapa hari kemudian gue ketemu lagi sama mereka di gang yang sama. Terus mereka yang kayak mulai mengintimidasi gitu, berani mengintimidasi gue gitu, mendeketin gue. Terus itu sebenarnya gue takut sih, mestinya gue takut dia apa-apain, tapi nggak juga karena orang di sekolah kan rame kan. Tapi emang mesti anak-anak kalau lu nggak temen-temenan baik sama orang, orang tuh pada nggak peduli gitu. Terus akhirnya dengan penuh beranian gue keluarkan lah itu kata-kata yang udah gue hafal semalaman gitu, dengan memakai itu gue lihat muka mereka langsung shock gitu, gue ngomong kayak gitu. Terus kayak mereka yang terdiam gitu, nggak tahu harus ngebales apa. Terus gue pergi dengan sok cool gitu, dan yes, I win. Setelah itu mereka nggak berani lagi. Mungkin mereka kira gue takut kali ya, maksudnya anjir men, kalau takut nggak akan pergi dari rumah selama setahun men. Gitulah. Jadi intinya, kalau kamu dibully, you have to fight it. Bully balik. Bully balik. Kalau gue sih paling anti dibully. Another thing yang bikin gue culture shock adalah gaya hidup keluarga gue. Jadi ceritanya, gue itu dapat keluarga yang super tajir. Maksudnya bukan cuma tajir tapi super tajir, which is bikin gue jadi kayak tiba-tiba jadi Cinderella in one year gitu. Jadi gue tadinya nggak nyangka sih, maksudnya mereka itu setajir itu, sampai saat cowok gue main ke rumah gue gitu. Terus dia ngeliat rumah gue kayak, Hana, lu tuh nggak cerita ya kalau keluarga lu tuh tajir banget ya. Gue kira semua rumah di sini kayak gitu. Enggak, ini tuh rumah lu tuh, ini tuh bener-bener cuman orang tajir banget yang punya rumah kayak gitu. Ya bener sih kalau gue pikir-pikir. Jadi waktu itu rumahnya itu aja di zaman tahun 2002 itu aja, itu rumahnya udah sangat instagramable kayak rumah-rumah zaman now gitu, yang mereka bahkan udah pakai kompor yang listrik yang pakai touch gitu, yang rata gitu, yang semua rumahnya tuh all white gitu, ada kolam renangnya, nggak punya tetangga, belakang rumahnya itu hutan pinus gitu, ada sungai, hutan pinus, ada kebun, ada pokoknya bener yang nggak ada tetangga sama sekali, yang tetangganya jauh banget. Dan itu kalau di sana tuh nandain kalau lu tuh orang kaya gitu, kalau rumah lu sangat eksklusif gitu. Nah rumah gue tuh kayak begitu di situ, dan orang tuanya tuh punya 6 anak, which is itu sangat nggak biasa buat orang sana. Mereka punya 6 anak, dan yang semua anaknya udah dewasa tuh punya mobil satu-satu, dan itu mobilnya mobil mewah semua. Papanya punya mobil sendiri, mamanya punya mobil sendiri gitu. Dan zaman itu aja mereka tuh udah pakai mobil yang keluaran terbaru, yang udah ada GPS-nya, yang ada keyboard keluar dari dashboardnya gitu. Maksudnya yang ada screen di dashboardnya, which is gue nggak pernah lihat itu di Indo. Kayaknya di Indo belum keluar. Pokoknya semua gadget terbaru mereka punya. Waktu baru keluar apa sih, kamera digital, mereka langsung beli gitu. Pokoknya gue nggak ngerti lagi lah, pokoknya super tajir. Tapi gaya hidup mereka sangat sederhana sih sebenarnya. Maksudnya sampai gue perhatiin detail-detail seperti itu, gue nggak sadar gitu kalau misalnya mereka itu buat orang sana pun dianggapnya super tajir gitu. Tapi
yang bikin gue shock sih sebenarnya tiap minggu nih ya, kalau misalnya gue mau pergi sama temen-temen gue jalan-jalan nih, tuh nyokap gue selalu ngasih duit tuh minimal 100 euro. Dulu zaman itu euro 15.000, zaman itu euro yang masih 15.000 ya sekarang misalnya gitu. Euro itu 15.000 dan gue selalu dikasih duit minimal 100 atau 150 euro gitu. Dan itu biasanya tiap pulang ke rumah nyokap gue nanya, duit kamu tinggal berapa gitu. Dan gue kan gak mau ngabisin ya, pasti gue cuma pakai mungkin paling 20-30 euro buat makan, buat minum sama teman-teman gue gitu. Gue gak pakai belanja gitu. Terus gue bilang kan, ya tadi cuma kepake 30 euro mah gitu. Terus mamanya marah, no, kamu harus habisin, besok kamu pergi lagi ke kota belanja gitu. Jadi gue harus habisin tuh duit, padahal gue niatnya gue mau nyimpen ya. Padang banget ya gue gitu lah. Terus waktu itu mau ada jalan-jalan sekolah, terus aduh bayar berapa ribu gitu ya, gue lupa. Terus gue bilang sama nyokap gue, enggak lah, kayaknya gue nggak ada duit, gue nggak berani minta juga sama nyokap gue di Indo gitu, nggak usah. Terus nyokap bilang, no, it's okay, semua kita yang bayar tuh, udah lagi yang bayar. Gue dikasih another 1.000 euro buat jajan selama jalan-jalan. Gue gak ngerti lagi, pokoknya tiap kali ada liburan kita pasti selalu road trip gitu ke Itali, main ski atau ke Venice, pokoknya terus makanan di restoran super mewah. Pokoknya gue merasa jadi cebol kalau kata orang Korea selama setahun. Jadi ya gue sih nikmati aja ya, emang rezeki anak soleh. Masih banyak lagi sih sebenarnya yang bikin gue shock di sana, misalnya kayak bahasa, susah banget ya. Bahasa Perancis tuh menurut gue sih susah, dan gue harus bisa gitu dalam beberapa bulan gitu, kalau gue nggak survive gitu di situ. Terus kayak cuaca gitu, dan gue tiap pagi tuh lo harus nonton perakiran cuaca, karena lo jadi harus tahu lo pakai baju apa di hari itu gitu. Karena cuacanya benar-benar nggak menentu gitu, bisa panas, bisa hujan gitu. Terus masih banyak sih sebenarnya, tapi kayaknya terlalu detail lah kalau gue ceritain. Jadi cukup sekian dulu gaji bersama Unipiwi episode 3 kali ini. Episode 4 kita ngomongin apa ya? Gue juga bingung sih. Bingung mau ngomongin apa ya. Tapi let's see, mungkin tentang stress management mungkin. Agak berat ya topiknya. Ntar gue susun dulu deh materinya. Makasih buat temen-temen yang udah nonton Gaji with Unipiwi. Yang belum subscribe tolong di subscribe, tolong di like. Gak usah di share deh karena gak penting sih menurut gue. Tapi boleh juga sih kalau menurut lo ini berguna, mungkin untuk orang yang mau pergi pertukaran pelajar biar nggak shock banget. Tapi nggak usah dikasih tahu kali ya, kalau nggak nanti jadi nggak seru lagi sih pengalaman mereka di situ. Menurut gue sih, let them figure it out themselves gitu. Oke lah, serikat gue sebenarnya masih banyak, tapi durasi. Oke, sampai bertemu di episode 4. Dadah, kamsiao.